Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi materi ini kita coba bahas ya. Ini disinggung di materi-materi sebelumnya tapi kita belum coba. Sekarang kita coba yang akan dibahas di materi ini itu pertama tentang table ya. Terus kita akan coba pakai word art. Karena ini belum dipakai karena sebelum kita cuma pakai dari shape dan kita masukkan text in the box-nya. Sekarang saya akan coba. Sekarang saya akan bahas word art terlebih dahulu karena yang terbilang singkat cepat itu ini ya, kita cobain dulu. Jadi word art ini untuk teks yang ada stylenya, jadi gayanya lebih bebas lagi, seperti kita menggunakan misalkan versi home ini ada ini ya. Nah, styling di word art ini lebih banyak lagi ya. Nah, di sini juga ada, tapi kita akan coba masuk dari sini. Sama aja sebenarnya, tapi kita akan masuk dari sini. Nah, misalkan saya mulai dari sini. Nah, itu langsung berbentuk seperti ini ya, template seperti ini, dan nanti ada shape stylenya dan word art style. Ini kita bisa pakai dua-duanya. Kalau misalkan kita pilih ini berarti ada boxnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sama seperti shape di materi shape sebelumnya. Saya nggak akan gunakan ini, jadi hanya khusus kita bermain di word art style. Nah, kalau misalkan kurang cocok kita masih bisa rubah. Misalkan yang ini itu tinggal diarah-arahkan aja kursornya ya. Dan text fill ini itu warna di dalam word art stylenya. Jadi ada warna dalam dan warna garis. Nah, coba saya ganti dulu ini ya. Nah, ini warna dalam saya akan rubah. Misalnya jadi warna ini ya, hijau. Dan outline-nya saya coba misalkan warna oranye. Nah, jadi ada perbedaan text fill itu yang di dalam warna di dalam teksnya. Saya perbesar dulu ya sedikit. Nah, ini dalam teks ini ada warna di garis teksnya ya, dalamnya itu ada warna, itu pakai text fill. Kalau text outline itu berarti garis warna teksnya. Dan ini di text fill kita bisa pakai gradient juga. Nah, gradient ini itu warna yang lebih dari satu. Jadi misalkan di sini ada warna hijaunya dari hijau biasa ke hijau terang atau ke putih-putih, warna putih gitu ya. Ini ada gradient yang warna hijaunya lebih kuat di tengah-tengah, atau yang ini ya. Nah, ini gradient ini intinya menggunakan dua warna. Kalau misalkan pakai more gradient, kita bisa tambahkan lebih banyak lagi gitu. Misalkan ini kan no fill, berarti nggak ada warnanya ya, seperti ini. Ini jadi properties yang lebih lengkap lagi. Ini format shape. Jadi selain ada shape format, ada juga format shape. Kalau kita pilih gradient fill, nah ini kita bisa custom lebih banyak lagi. Preset gradient ini yang disediakan oleh Microsoft Word-nya. Kita bisa pilih banyak banget, misalkan yang ini. Nah, itu langsung otomatis seperti ini. Kalau misalkan kita nggak cocok dengan preset gradient yang disediakan, kita bisa rubah di sini. Tapi sebelumnya saya coba bahas yang type dulu. Nah, ini kita bisa pilih mau linear atau garis lurus ya, atau melingkar atau yang lain ya. Misalkan saya pilih ini, artinya lurus ya. Ini sebelah kanan warna satu warna, sebelah kiri satu warna. Kalau misalkan radial, ini sesuai dengan yang tadi kita pilih ya di presetnya, seperti ini. Saya ganti dulu. Nah, lanjut lagi direction ini untuk merubah arahnya. Jadi warna kedua mau di mana, warna pertama mau di mana. Ini kalau misalkan kita arahkan cursor di sini, jadi from bottom left corner, jadi warna putihnya itu ada di bawah kiri ya dari objek teksnya. Saya coba yang tengah-tengah ini. Nah, seperti itu jadi hasilnya. Nah, di sini ada gradient stop. Artinya kita bisa custom lagi posisi yang emang kalau misalkan di direction ini kita nggak cocok nih. Misalkan kita Anda bisa sambil perhatikan di sini ya, saat saya menggeser ini. Nah, itu warnanya ikut berubah. Ini kita bisa hapus, juga kita bisa tambah. Jadi ini istilahnya warna pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini ada untuk
menambahkan titik warna, dan ini untuk menghapus. Misalkan saya mau hapus yang tengah nih, saya klik di sini, nah hilang. Jadinya hanya fokus di kanan dan kiri aja. Nah ini akan kelihatan banget kalau kita misalkan pilihnya ini linear. Nah ini akan kelihatan banget kalau misalkan kayak gini ya. Terus ini saya coba rubah ini dulu. Terus saya coba add lagi ya. Nah misalkan seperti ini, saya tambah lagi. Nah misalkan udah lah, misalkan 4 ya. Ini Anda perhatikan warna di sini. Ini saya tambah 4 gradient stopnya, dan setiap gradient stop ini ada opsi untuk berubah warnanya juga. Misalkan yang ini putih, saya rubah nih, misalkan jadi warnanya biru nih. Nah Anda bisa perhatikan di teksnya ya. Dan ini juga saya ganti jadi warna biru deh, birunya sama ya. Nah untuk yang ini saya rubah warnanya misalnya jadi hijau, ini biarkan oranye. Nah ini bisa kita geser-geserkan juga. Nah jadi warnanya lebih bervariasi. Saya ini nggak cocok, Anda merubah warna merah. Biasanya seperti ini ya. Jadi seperti itu. Ini bisa kita geser-geser. Ini kalau misalkan Anda mau menambahkan gradient stopnya. Nah ini kalau misalkan dikebawahkan juga sama, hilang ya. Jadi nggak perlu klik ini, tinggal digeser ke bawah. Itu hilang, tapi saya tambah lagi dia. Tadi ini warna hijau. Nah seperti ini, jadi warna-warni kelihatan ya. Nah ini transparansi, brightness, position itu juga sama. Untuk opsi-opsi lain kalau misalkan kita tambahkan itu nanti transparansinya yang berubah ya, tingkat warna hijaunya, karena kita sedang memilih hijau. Ada lagi text outline. Ini yang settingan yang ada di sini tuh hanya untuk garis luar aja. Jadi bayangkan setiap opsinya ini beda-beda ya. Yang di atas ini untuk fill-nya, warna yang di dalam garis. Kalau misalkan text outline ini hanya garis. Jadi saat Anda memilih setup apapun yang ada di sini, itu yang berubah hanya garis aja. Nah seperti itu. Kalau misalkan gradient, nah Anda bisa cek di sini. Nah itu juga hanya garis luar aja, jadi kurang kelihatan. Anda kalau misalkan mau maksimal, Anda bisa dengan text outline juga. Nah oke, ini saya close dulu. Jadi seperti itu untuk text outline. Setupnya seperti itu. Text fill juga ada gradient, di text outline juga ada, sama aja ya. Cuma di text outline ini kita bisa tambahkan ketebalan garisnya, misalkan seperti ini. Nah kita juga bisa tetap rubah dari dashnya ini ya, garis-garisnya seperti ini. Kita bisa rubah misalnya seperti ini. Berikutnya ada text effect. Di sini macam-macam ya, ada shadow, jadi kita bisa menambahkan bayangan misalkan seperti ini. Ada lagi reflection seperti cermin, glow jadi agak bercahaya gitu seperti keluar cahaya. Ada bevel, efek mungkin hampir seperti tombol gitu ya, 3D rotation. Dan berikutnya juga ada transform ya, untuk merubah lekukan dari teksnya jadi bisa setengah lingkaran atau mengikuti bentuk dari transform yang Anda pilih ya. Nah lanjut lagi, itu untuk bagian word art style ya. Ini saya coba hapus saja. Nah sekarang saya coba lanjut lagi ya, untuk membahas tentang table. Nah untuk table ini kita bisa fokus ke bagian ini dulu, table. Nah di sini ada insert table dan opsi-opsi di bawahnya. Di sini saat kita arahkan table seperti ini di dokumennya, itu langsung akan membentuk istilahnya review ya, tabel yang akan nanti kita buat itu jumlah dan bentuknya seperti apa. Nah ini istilahnya kita buat 3x2 misalkan ya. Misalkan seperti ini, 3x2. Nah ini ya, 3x2.
Sebelum lanjut, ini juga di bagian table ada opsi untuk draw table. Jadi kita bisa buat table dengan menggambar istilahnya. Kalau misalkan saya tekan mouse-nya buat kotak seperti ini, maka table yang akan terbentuk kurang lebih seperti ini. Jadi kita nggak pusing untuk setting-setting ukuran di awal, kita langsung aja gambar seperti ini. Nah, nanti tablenya bentuknya seperti itu. Misalnya kita butuh table lagi di sebelah kanan, misalkan besarnya segini, nanti juga tablenya bentuknya segitu. Dan ini bisa langsung diisi ya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi di bagian insert ini, terutama table ya, itu juga kita bisa pilih insert table di sini. Itu nanti kita bisa menambahkan table lewat sini juga bisa gitu. Jadinya nggak harus dengan draw table seperti tadi. Jadi ini opsi lain ya. Nah, saat kita arahkan ke table ini, seperti biasa ada menu tambahan, table design, dan layout. Table design ini pastinya sesuai dengan nama menunya, ini untuk style dari tablenya. Misalkan saya mau rubah table design itu agak berwarna, misalkan yang ini ya. Nah, seperti ini udah oke misalkan. Nah, untuk layout ini ada opsi tambahan untuk menunjang si table ini. Nah, saya akan coba bahas. Tadi kita udah draw table ya, itu sama aja sama yang ini juga draw table. Kalau misalnya kita pilih, nah ini juga sama untuk draw table seperti ini ya. Nah, ini ada sebelahnya eraser. Kalau misalnya kita pilih, ini fungsinya untuk menghapus table yang udah kita buat. Misalkan gini ya, saya blok sini, itu hilang tablenya. Kalau misalkan ini ada isinya, dihapus dulu. Nah, ini bisa kita hapus ya, eraser. Misalkan Anda mau hapus yang ini, tinggal blok aja, nanti itu hilang. Ini juga gitu ya, bagian ini Anda mau hapus, tinggal hapus aja. Jadi nggak usah pusing cara ngapus table seperti itu gimana gitu ya. Nah, saya akan coba lanjut ke sini. Nah, untuk mulai membuat isian dari tablenya, misalkan ini nomor ya biasa. Saya akan coba seperti nomor, ada lagi misalkan nama, ini alamat, yang simple aja kayak gitu ya. Nah, ini untuk merubah ukurannya Anda bisa di sini. Saat Anda klik table di sini ya, kita akan edit ini, atau di sini. Saya biasa langsung aja di sininya. Saat kursornya berubah sampai seperti ini ya. Nah, ini. Kalau misalkan udah kayak begini, tinggal geser aja. Nah, ini. Geser. Ini juga sama geser. Atau lewat atas gitu biar gampang ya. Ini misalkan nomor 1. Nah, biar cepat pindah ke kolom nama, itu tinggal pencet tab aja, nanti berubah ke tab. Misalkan Anda langsung isi ya. Nama misalkan Burhan. Pencet tab lagi, misalkan alamat. Nah, misalkan gini ya. Nah, gimana kalau misalkan mau tambah kolom di bawahnya lagi? Kalau misalnya kita enter, ini jadinya malah bikin garis baru di kolom alamat ya. Caranya ada beberapa. Ini yang cara pertama, Anda arahkan kursornya ke sini, baru pencet enter. Nah, itu bikin kolom baru. Atau Anda bisa pakai row and column properties di sini. Anda bisa insert above, artinya nambah row ke atas ya. Jadi kalau misalkan kita pilih di sini, dia akan nambah di atas ini. Kalau misalkan insert below, di bawahnya, ini insert left, kita nambah baris baru, kolom baru ya, di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Misalkan saya mau tambah ke bawah nih. Nah, itu juga sama aja kayak enter. Jadi bertambah lagi kolomnya ke bawah. Nah, misalkan saya mau teruskan aja insert below ya. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis seperti ini karena template yang pertama saya pilih itu memang seperti ini ya di table design-nya. Nah, seperti ini sama. Kalau misalnya kita rubah juga berubah. Emang seperti ini. Kalau misalnya Anda nggak mau ada warna ya jangan pilih seperti ini ya. Jadi clear aja udah gitu. Misalnya seperti ini doang gitu. Nah, ini saya lanjutkan.
Nah di sini ada tinggal buat aja 2 dan nama, itu disamain semua isi. Jadi tabelnya itu udah otomatis ada di tadi ya, di layout. Kita bisa insert below. Kalau misalkan kita mau tambah lagi, ada nih nomor telepon kita mau masukin, berarti insert right sebelah kanan ini. Kita bisa masukin misalkan nomor telepon. Nah, ini bisa kita masukin nomor teleponnya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan format yang ada di sini, alignment. Misalkan ini kalau saya geser, ini juga bisa geser ya seperti ini. Nah, misalkan isiannya banyak, alamatnya panjang gitu ya. Anggaplah ini alamatnya panjang. Nah, ini biar bagus saya pengen ada di tengah-tengah misalkan ya. Artinya ini tuh ada di sini di tengah-tengah karena ininya panjang gitu. Misalkan saya contohkan dulu ya. Ini blok aja semua ya, berarti kalau isi semuanya ada di blok semua. Ini kita bisa ke bagian ini nih. Ini untuk di tengah ya langsung. Ini sebelah kiri tapi ada di tengah, di sebelah kanan dan di tengah. Ini tinggal dipilih aja. Nah, yang seperti ini. Lanjut lagi. Misalkan entah kenapa baris ini tuh saya mau kosongkan karena nggak ada isinya misalkan gitu ya, atau nomor 2 ini emang ternyata orangnya nggak ada tuh gimana gitu ya, mau di blok aja. Merge cell artinya ini shellnya gabung nih, jadi nggak ada garis. Jadi kalau misalkan ini kita isi misalnya gini, di bawah ini adalah nama yang belum registrasi ulang, kayak gitu ya. Nah, ini nomornya berarti nggak ada nih, nomor 2 gitu ya. Nah, misalkan kayak gitu, itu pakai merge ini ya. Jadi untuk table itu Anda bisa mainkan lagi, itu ada di layout ya, untuk perkara menambahkan, mengurangi, menggabungkan gitu, itu ada di layout. Table design itu bahasanya tentang gaya atau style yang akan Anda aplikasikan ke tablenya. Dan di sini juga ada border style, garisnya mau seperti apa gitu ya, Anda bisa pilih. Dan ini ukuran dari garis tablenya gitu. Tapi ini jarang dipakai ya. Biasanya langsung aja pilih yang ada di sini. Misalkan mau lebih advance lagi seperti ini gitu ya. Nah, itu yang satu kali klik aja langsung stylenya teraplikasikan ke table kita. Jadi seperti itu. Silahkan dipraktekkan menggunakan table dan juga word art. Jadi word artnya bisa taruh di atas sebagai judul misalkan ya tadi itu. Tapi itu udah saya hapus. Jadi seperti itu. Silahkan dipraktekkan. Sampai jumpa lagi materi-materi yang lain.